sahabat, selamat datang di HiPod Human Initiative Podcast. Ya, akhirnya bisa berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat pendengar sekalian gitu ya di Human Initiative Podcast. Menjelang Ramadan ini bagaimana persiapannya? Sudah persiapan apa aja nih? Persiapan fisik, persiapan keuangan atau yang lainnya gitu ya. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan gitu. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani seorang dokter spesialis gizi, Dr. Anta Kern Nugrohowati. Selamat pagi, Dr. Anta. Selamat pagi, Mbak Irul. Iya. Oh ya, jadi ini kita tag-nya pagi ya. Jadi buat kalian yang mendengarkan ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu. Boleh Dr. Anta say hello dulu sama pendengar kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Sobat Human Initiative. Bersama saya Dr. Anta Kern Nugrohowati, spesialis gizi klinik. Kali ini kita nanti akan ngobrol dengan Mbak Irul dari betul. Human Initiative. Iya. Gitu ya. Kalau boleh tahu Dr. Anta nih sehari-hari prakteknya di mana nih? Saya sehari-hari praktek di Rumah Sakit Undip. RSND ya, Bu ya? Iya, betul. Tahu. Yang lain ya ada konsultasi konsultasi online juga di Rumah Sakit Rumani sementara ini. Iya, oke, Dokter Anta. Jadi kita kedepannya akan ngobrol dengan dokter spesialis gizi gitu ya, Bu. Karena pas Ramadan nanti gitu ya, sahabat sekalian, kita berpuasa. Kalau di Indonesia itu hitungannya sekitar 14 jam ya, Bu ya? Iya, betul, sekitar 14 jam ya. Kadang-kadang kalau agak mundur sedikit 14,5 jam lah sampai ya. 14,5 jam gitu ya. Antara dari subuh sampai azan maghrib. Iya, nah, azan itu maghrib. pasti sedikit banyak mempengaruhi kondisi tubuh kita. Dan juga biar puasanya itu nggak golar-golar aja, nggak lemes. Pasti kita juga harus mempersiapkan nutrisi. Tentu bukan begitu, Bu? Iya, betul sekali, Mbak Irul. Iya, Dok. Jadi kebutuhan nutrisi itu penting, harus kita perhatikan saat Ramadan biar tetap produktif, tetap aktif dan tetap fit. Ya. Apalagi selama pandemi seperti ini. Tepat gitu. sekali. Nah, Dok, gini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang puasa itu kan secara agama itu sebuah kewajiban. Betul. Nah, saya meyakini bahwa apa-apa yang diatur dalam agama itu punya manfaat gitu buat kita. Selain ya manfaat menghimpun pahala, kebaikan ya, gitu betul, ya. Betul. Nah, kalau puasa ini, Dok, secara medis ada nggak sih manfaat yang bisa kita rasakan? Iya. Pertama ya Mbak Irul, yang jelas ketika kita berpuasa itu waktu makan itu lebih diatur. Iya. Ya. Jadi kita kan nggak sembarangan lagi. Oh, ada makanan. Saya nggak bisa ngemil-ngemil lagi nih, Dok. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya yang pertama manfaatnya adalah kita bisa mengatur waktu makan. Dengan mengatur waktu makan artinya saluran pencernaan itu juga kerjanya akan lebih teratur. Dan ada saat dimana istirahat ya. Betul. Saluran pencernaan, di saat itulah saluran pencernaan itu mempunyai kemampuan untuk beristirahat dan kemudian meregenerasi ya. Jadi bisa lebih sehat. Itu yang pertama, saluran pencernaannya. Ya, karena waktu makan yang lebih teratur ya. Itu saya yang boleh nanya lagi nggak, Dok? Oh, boleh. Kan waktu makannya teratur nih, berbuka sama sahur. Ya. Tapi itu kan jadi sesuatu hal yang berbeda gitu dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kita harus bangun jam 3-an gitu makan. Nah, itu gimana tuh, Dok, manfaatnya gitu? Iya, jadi begini, dengan pengaturan satu yang jelas tadi waktu ya memang berbeda. Ketika kita sehari-hari mungkin makan normal 3 kali, kemudian tambah cemal-cemil macam-macam ya. Ketika puasa kita hanya 2 kali makan. Betul. Kemudian biasanya cemal-cemil itu bisa kita lakukan pada malam hari. Ya, itu memang ada perbedaan untuk asupan ya. Yang pasti sebenarnya ketika berpuasa asupan makan kita pasti akan lebih sedikit. Nah, yang kedua nih manfaatnya apa? Boleh. Bisa turun berat badan. Ini yang saya tunggu-tunggu. Iya nih ya. Tapi karena ada syarat dan ketentuan berlaku nggak sih, Dok? Oh, tetap ada. Jadi yang kedua tadi turun berat badan. Kenapa? Karena Mbak Irul selama pandemi ini ternyata saya banyak sekali yang datang ke saya itu menyampaikan berat badannya pasti naik. Iya, Dok, karena maksudnya sekarang kita dianjurkan di rumah aja. Yes, kerja betul. Di rumah aja tuh menurut saya nambah stres loh, Dok. Betul. Mending saya ke kantor deh. Karena di rumah tuh stres. Jadinya larinya ke ngemil, kurang sekali. Gerak gitu sih, Dok. Iya, karena ada WFH, SFH ya. Betul. Banyak anak-anak sekolah juga yang berat badannya mulai naik. Yang WFH juga demikian. Jadi
puasa ini nanti saat yang tepat nih, yang manfaat yang kedua untuk turun berat badan. Nah, syarat dan ketentuannya pasti nanti kita akan bahas ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata puasa ini, kan ini lagi masa pandemi ya, ternyata tidak akan menurunkan kekebalan tubuh loh, Mbak. Malahan? Betul. Wah, ini mantap banget gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian, puasa itu tidak akan menurunkan kekebalan tubuh. Iya, imunitasnya itu tidak akan turun. Meskipun kan makannya kita kurangi 1 kali ya, jadi nggak makan siang istilahnya ya. Nah itu ternyata tidak akan menyebabkan penurunan imunitas. Bahkan ada satu penelitian itu yang menyampaikan ada sedikit kenaikan untuk imunitasnya. Malahan ya, Masya Iya, Allah, daya luar tahan biasa tubuhnya sekali itu ya. lebih baik. Iya. Dan yang keempat yang manfaat kita bisa peroleh nih Mbak Irul ya, badan itu akan lebih bugar. Ya. Karena pengurangan jumlah makanan yang masuk itu. Betul, pengurangan jumlah makan yang kita konsumsi, kemudian tubuh itu menyesuaikan ya. Nah, itu justru tubuh akan lebih bugar. Oh, gitu. Siap. Nah, mungkin tadi balik yang pertama, terus yang kedua itu yang berat badan nih, Dok. Itu syarat dan ketentuannya gimana nih? Iya. Ini untuk yang mau turun berat badan nih ya, sahabat. Ini saya harus catat Inisiatif baik-baik ya. nih. Jadi memang ketika bulan puasa ya pasti semua akan merasakan 1 sampai 2 minggu pertama itu pasti kalian akan turun berat badan. Itu pasti. Mengapa? Karena terjadi perubahan drastis dari asupan yang makan yang tadinya pagi, siang, malam, kemudian jadi hanya sahur dan juga sore hari. Nah, nyemil pun juga terbatas. Itu pada 1-2 minggu pertama pasti kalian akan turun berat badan. Gitu. Coba deh nanti ya sahabat Human Initiative, itu satu. Tetapi hati-hati. Iya, Dok. Hati-hatinya gimana nih? Harus ketika mulai minggu ketiga sampai keempat, kalau kita tidak mempertahankan atau mengatur asupan makanan, justru berat badan itu akan naik dengan cepat. Mengapa? Karena tadi masuk asupan makan turun itu artinya tubuh sudah menurunkan metabolisme, sudah menurunkan pembakaran ya, sudah turun, artinya tubuh itu sudah tidak produktif, untuk metabolismenya itu tidak terlalu tinggi. Nah, karena sudah terbiasa turun itu, makanya pada minggu ketiga sampai keempat pun kita harus mengatur apa yang dimakan supaya justru tidak terjadi peningkatan berat badan. Jadi emang pengaturan pola makan nih penting gitu ya. Betul ya. Siap, Dok. Terus apa lagi ya? Tadi mungkin bisa dikupas ya, Bu. Ini ya pengaturannya ya. Nanti kalau ini ya supaya berat badannya nggak naik ya, dan juga sobat Human Initiative itu tetap merasakan bugar. Pastikan bahwa kalian tidak terlalu sobat Human Initiative tidak terlalu banyak konsumsi gula. Oh iya, siap, Dok. Mengapa? Karena gula itu justru akan menyebabkan tubuh itu menjadi banyak sampah. Gampangnya seperti itu ya. Ketika tubuh kita banyak sampah, pasti badan itu lebih loyo. Jadi lemes gitu ya, betul. Pengennya goler-goler mulu nih selama goler-goler. Ya mungkin sudah mulai siang tuh ya, bawaannya pengen tidur ini aja. Dok, pakai dalil apa ya? Dalil favorit. Tidurnya orang puasa adalah beribadah. Kalau saya nggak ini ya, jangan seperti itu. Ya memang artinya apa? Bahwa semua aktivitas yang dilakukan pada bulan puasa itu memang bernilai ibadah. Betul. Tetapi kalau kita bisa produktif, kenapa harus tidur? Iya. Itu ya, jadi asupan kurangi gula. Ya, kemudian yang berikutnya banyak minum. Ya. Tapi yang saat ini ya, setelah berbuka sampai sahur gitu ya. Harus cukup minum supaya tubuh tetap bugar. Kemudian yang ketiga, jangan lupa nih ya, sayur dan buahnya harus tetap banyak jumlahnya. Seimbang. Nah, tentang gizi seimbang akan kita dengarkan di episode yang selanjutnya. Siap. Nah, kalau terkait dengan kesehatan nih, Dok, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki penyakit seperti mungkin diabetes, mah, atau apalagi ya yang agak sensitif itu? Apalagi, Dok? Mungkin sakit jantung, ya, darah tinggi. Iya, itu gimana tuh, Dok? Nah, bagi Anda yang memang mempunyai penyakit-penyakit kronis, ya, yang paling ini sakit ginjal, diabetes, ya, kemudian mungkin
jantung, hipertensi yang harus konsumsi obat secara rutin, ya sebaiknya sebelum puasa Ramadan ini sempatkanlah dulu pergi ke dokter. Oh, buat Ya, konsultasi. iya, apakah obatnya yang tadinya mungkin harus minum 3 kali, kan kalau pas puasa kita nggak mungkin tuh makan minum obatnya 3 kali. Nah, berarti bagaimana nih pengaturannya itu kan perlu konsultasi dengan dokter yang selama ini merawat. Jadi Sobat Human Inisiatif, bagi yang memang memiliki penyakit kronis disarankan sebelum puasa Ramadan itu segera konsultasikan ke dokter, terutama untuk pengaturan obat. Nah, untuk yang diabetes juga demikian. Ya, itu harus betul-betul lebih strict lagi, Mbak Irul. Iya. Karena kayak kemarin saya lihat dokter Anta ini ya bikin konsultasi diabetes ya. Iya. Itu lewat apa, Dok? Kemarin kebetulan kita bikin kelas ya untuk persiapan Ramadan untuk kelas diabetes, dan ternyata memang beberapa itu masih dari peserta itu dilihat memang kadar gulanya itu belum stabil. Nah, kalau belum stabil kita tidak berani untuk mengizinkan yang bersangkutan untuk puasa Ramadan. Apalagi misalnya kadar gula darahnya masih tinggi ya, 300 ke atas, itu belum berani, karena justru akan berisiko nantinya, sama seperti yang penyakit-penyakit kronis yang lain. Siap-siap ya itu ya. Jadi kalau buat ya pendengar ya dimanapun berada yang memang memiliki penyakit kronis, sarannya adalah konsultasi dulu. Betul sekali. Kalau masih ada waktu nih. Oh iya, masih ini Hamin berapa ya? Kalau kita tag-nya tuh Hamin 11. Hamin 11. Iya, 10 iya. hari lagi soal kita akan puasa. Nah, terkait mah nih, Dok. Iya. Kadang kan aku nggak puasa nih karena punya mah. Itu gimana sih, Dok? Kalau punya penyakit mah tuh? Iya. Apakah memang tidak puasa atau malah bisa dibantu dengan puasa? Ya, jadi nanti tergantung nih Mbak Iru kondisi penyakit mahnya ya. Kalau memang kondisi penyakit mahnya parah, berarti memang butuh pengobatan yang rutin dulu. Oh. Ya, butuh pengobatan yang rutin. Nanti kalau sudah oke, keadaannya stabil, bisa tetap untuk menjalankan puasa. Nah, nanti ada nih tipsnya supaya ketika puasa yang sakit mah itu tidak kambuh mahnya. Gimana tuh, Dok? Tipsnya? Nah, mau dibahas sekarang atau bagaimana? Bentar. Ngikut nih sama Mbak Oh, Irul. sekarang saja. Oh gitu. Sekarang. Oke. Sekarang nih, Dok. Ya, Silakan. jadi kalau yang punya sakit mah nih ya, kalau memang ingin puasa karena memang kondisinya sudah stabil, oleh dokter memang dinyatakan oke, enggak masalah ya sakit mahnya. Nah, yang pertama adalah mengurangi asupan yang lemak. Yang lemak? Betul. Mas ya, asupan lemak seperti apa? Gorengan, kemudian yang bersantan ya, kemudian juga yang misalnya daging yang ada lemaknya ya, gajih ya, orang bilang atau mungkin yang seafood itu jangan terlalu banyak dikonsumsi. Mengapa? Ya, karena itu nanti akan membebani lambung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengurangi yang pedas ya, karena itu nanti akan merangsang ya, akan merangsang asam lambungnya untuk menjadi lebih banyak. Iya, kemudian yang ketiga juga tidak terlalu asam. Iya, mungkin kalau untuk yang penderita mah seperti itu. Dan tips berikutnya adalah ketika buka puasa jangan langsung banyak. Oh. Ya, seperti yang disunahkan oleh Rasulullah saja gitu ya. Sedikit dulu, iya, seteguk air ataupun 3 butir kurma ya. Setelah itu baru sholat maghrib, baru setelah iya betul begitu Mbak Irul. Iya, karena kadang kita tuh ini ya mentang-mentang kangen banget sama azan maghrib, Dok. Jadi setelah mendengar azan maghrib yang merdu sekali di telinga tuh ya? Langsung kalap gitu, ada apa gitu kan, langsung ada gorengan, ada apa, langsung dimakan. Iya, biasa jam 5 sudah ngantri tuh ya, ngantri begitu sampai di rumah sudah dijejer tuh ya makanannya, mana dulu yang mau dimakan gitu. Buffetnya lengkap gitu, full set dari yang betul. manis, asin, dari yang ringan sampai yang berat ada. Tapi itu tadi ya perlu diatur gitu. Iya, betul. Nah, Dok, ini kan Ramadan kedua kita bersama COVID-19 ya. Iya. Ya, semoga ini Ramadan terakhir lah ya bersama COVID-19. Amin. Ya. Dan meskipun vaksin sudah ada, tapi kan Dokter Anta sudah divaksin? Alhamdulillah sudah vaksin. Sudah 2 kali, Dok? Sudah, Mbak. Iya. Pentingnya ini ya, tenaga kesehatan. Iya, tapi ya namanya vaksin itu kan sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Jadi
walaupun sudah vaksin, protokol tetap harus Ini dijalankan. kita juga masih pakai masker ya dok Iya, ya. betul. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Iya. Nah, tadi dok saya tertarik sama bahwa puasa itu malah meningkatkan imunitas. Itu kok bisa? Dok? Iya. Jadi memang dari sekian banyak penelitian itu memang rata-rata menyampaikan bahwa puasa Ramadan itu tidak menurunkan imunitas. Tapi ada satu memang penelitian yang menyampaikan bahwa puasa Ramadan itu akan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Jadi ada sel-sel imunitas itu yang bekerjanya justru lebih baik. Ya, jadi memang hanya ada satu sih Mbak, memang dari sekian banyak penelitian. Tapi bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa puasa Ramadan itu tidak menurunkan imunitas ya. Minimal imunitas sama atau bahkan dari satu penelitian tadi bisa disampaikan bisa meningkatkan. Jadi jangan takut untuk puasa Ramadan. Oke dok. Jadi memang puasa ini banyak banget gitu ya kesehatannya buat kita, apalagi saat pandemi kayak gini juga teman-teman sahabat inisiator sekalian nggak usah khawatir gitu buat aduh jangan-jangan nanti kalau aku puasa lemes gampang nih terserang virus. Enggak, insya Allah enggak, malah bikin sehat ya dok. Betul, iya. Siap. Oke, terima kasih dokter Anta atas penjelasannya tentang manfaat puasa gitu ya. Jadi puasa bikin makin sehat. Betul dok? Betul. Insya Allah. Iya, selamat bersiap menjemput Ramadan sekalian ya teman-teman. Iya, sahabat inisiator sekalian, ini Ramadan kedua kita bersama COVID-19. Meskipun masih pandemi, meskipun masih di rumah aja, insya Allah kita masih bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, Ramadan spesial. Oke, nantikan episode selanjutnya bersama Dr. Anta di Nutrition Series HiPod Ramadan. Terima kasih Dr. Anta. Terima kasih Mbak Iru, sama-sama.